Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Ismaya Sari dari kelas manajemen 4B. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 yang akan membuka presentasi materi mengenai online service. Sebelum pemaparan materi, akan saya perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Ismaya Sari, Jenny, Haura, Dila, Siti, Nabila, Aji, Ujang, Dikri, dan Muhammad Aziz. Untuk mengefisiensikan waktu, mari kita ke materi pertama, akan dibacakan oleh saudara Muhammad Aziz. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Aziz. Saya dari manajemen 4B. Saya akan menjelaskan servis sektor online dan offline. Dalam sektor layanan offline dan online ini tidak dapat dipisahkan. Akhir-akhir ini kita tahu bahwasanya bisnis secara online sedang naik daun. Banyak orang saat ini yang beralih aktivitas berbelanjanya dengan proses online. Aktivitas secara online dalam berbisnis dianggap lebih praktis dan juga menghemat biaya dan energi. Setiap orang bisa kapanpun dan dimanapun untuk melakukan aktivitas belanja dan bisnis online. Namun, bukan berarti sektor offline dapat begitu saja tenggelam. Justru hal ini bisa dijadikan sebagai kolaborasi yang bagus, misalnya dengan konsep bisnis O2O, online to offline. Mengacu pada kombinasi bisnis offline dan perdagangan online, model O2O dikarakteristikkan oleh arus informasi dan arus kas secara online. Sedangkan logistik dan arus perdagangan secara offline yang mana dapat meningkatkan ruang lingkup bisnis e-commerce secara luas. Inti utama dari model O2O adalah dengan memberikan informasi layanan, menawarkan diskon, dan lain sebagainya. Sebagai sebuah pesan dari outlet melalui platform O2O untuk mendorong pengguna online datang ke outlet tersebut. Implementasi model O2O terdiri atas dua jalur, antara lain offline to online, online to offline. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Patiani Desita dengan NIM 2017-0510-375 akan mempresentasikan apa yang telah dijelaskan oleh saudara Aji sebelumnya, yaitu konsep bisnis O2O pertama kali dilakukan oleh perusahaan Amerika yang bernama Walmart. Walmart memulai bisnisnya pada tahun 2002. Dan setelah 4 tahun melakukan bisnisnya, mereka masih belum mendapatkan hasil penjualan yang signifikan. Lalu pada akhirnya mereka memindahkan proyek mandiri bisnisnya ke Departemen Pemasaran Internasional dengan mempertimbangkan besarnya biaya memiliki toko fisik. Akhirnya mereka mendirikan Set to Store, sebuah model bisnis yang diintegrasikan dengan toko online dan offline. Beberapa peneliti percaya bahwa model Set to Store Walmart merupakan prototipe model bisnis O2O. Kurung buka Denny, 2015, kurung tutup. Selain itu, Amazon juga salah satu contoh sukses yang memiliki pasar online to offline yang sangat besar. Mereka menawarkan produk e-readers Kindle. Mereka memanfaatkan efek online dan sukses dalam mempromosikan produk fisik Kindle untuk memenuhi kebutuhan pembaca e-book dan membina hubungan pelanggan. Sedikit demi sedikit, konsumen sudah mulai berpindah dari toko fisik menjadi berbelanja di toko online atau sebaliknya. Konsumen membeli barang di platform atau mobile client yang kemudian digiring untuk mengunjungi toko fisik yang ada. Adapun manfaat dan kerugian antara online dan offline dapat dijelaskan. Manfaat online ada beberapa macam, yaitu 1. Harga rendah, 2. Tidak ada inventory. Untuk kerugian online sendiri, itu ada beberapa macam. Tentu yaitu 1. Kesetiaan pelanggan terhadap produk atau jasa rendah. 2. Terdapat masalah pembayaran rendah. 3. Layanan logistik yang terbatas. Manfaat offline sendiri ada beberapa macam, yaitu 1. Layanan secara personal. 2. Konsumen dapatkan service excellent yang berkualitas. Untuk kerugian offline sendiri, yaitu biaya inventory yang mahal. 2. Membutuhkan tenaga kerja yang banyak. 3. Biaya pelatihan mahal. Untuk materi selanjutnya akan dibawa oleh saudara Azi. Baik,
Perkenalkan, nama saya Azim Muhammad Lutfi Nur. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya. E-commerce O2O merupakan sebuah metode baru dalam sebuah proses bisnis yang mana terdiri atas dua bagian, yaitu online dan offline. Dalam proses online tersebut terdiri dari layanan pencarian informasi dan rekomendasi, pembayaran online, dan timbal balik dari konsumen, sedangkan dalam proses online mengacu pada saluran konsumsi. Pada fitur layanan pencarian informasi dan rekomendasi, operator platform O2O sering bekerja sama dengan banyak perusahaan untuk menawarkan diskon, hadiah gratis, dan promosi lainnya untuk menarik minat pelanggan dan mengembangkan kebiasaan belanja pelanggan. Selain itu, operator platform e-commerce juga dapat memberikan layanan rekomendasi dan mengatur pencarian informasi bisnis berdasarkan lokasi geografis pengguna, seperti lokasi penjual makanan terdekat, lokasi tempat hiburan yang diinginkan pelanggan, dan jasa akomodasi. Pada fitur pembayaran online ketiga, pengguna memutuskan untuk melakukan pembayaran online melalui sebuah tautan, maka secara otomatis terhubung dengan platform pembayaran pihak ketiga. Setelah pengguna tersebut telah menyelesaikan pembayaran, maka pihak ketiga akan mengirimkan informasi pembayaran ke platform e-commerce O2O, dan selanjutnya akan dikirimkan sebuah voucher pembayaran ke mobile phone pengguna yang bersangkutan. Pada proses konsumsi secara offline, pengguna dapat mengandalkan sebuah bukti pembayaran untuk mendapatkan layanan entitas bisnis yang diinginkan, sesuai dengan lokasi geografis terdekat. Dan terakhir, pada fitur timbal balik konsumen, sebuah konsumen mendapatkan seluruh layanan konsumsi offline yang diberikan. Pihak operator platform e-commerce O2O menyediakan poin tertentu sebagai reward ketika pengguna memberikan timbal balik atas layanan yang dirasakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi ke moderator. Halo, selamat sore. Saya Dila Minatudil Hizah dari kelompok 4 akan memaparkan materi lanjutan dari Saudara Aji mengenai layanan keuangan e-commerce. Yang kedua, dampak e-commerce pada pelayanan keuangan online. Yang ketiga, peningkatan penawaran produk vintage. Layanan keuangan e-commerce diprediksikan pada tahun 2040 hampir semua pembelian eceran sebesar 95% akan dilakukan secara online. Jika prediksi ini menjadi kenyataan, level e-commerce retail global akan mencapai 24 dolar triliun. Sebagian besar manfaat e-commerce bagi pengecer akan datang dari penjualan dan pembelian layanan keuangan e-commerce secara online. Aplikasi vintage untuk e-commerce akan memungkinkan pengecer untuk menangkap bagian besar dari penjualan produk vintage. Dampak e-commerce pada layanan keuangan online. Ini telah menjadi transformasi dalam bagaimana e-commerce mempengaruhi perbankan. Perjalanan ke cabang bank fisik tidak lagi diperlukan dengan memanfaatkan beragam layanan online yang ditawarkan oleh bank-bank besar. Ini termasuk dasar-dasar setoran langsung dari gaji, pembayaran tagihan online, dan banyak layanan perbankan nyaman lainnya. Perusahaan jasa keuangan yang bersaing dengan bank dapat menawarkan banyak hal, memanfaatkan beragam layanan online yang ditawarkan oleh bank-bank besar. Ini termasuk dasar-dasar setoran langsung dari gaji, pembayaran tagihan online, dan banyak layanan perbankan nyaman lainnya. Perusahaan jasa keuangan yang bersaing dengan bank dapat menawarkan banyak hal selain basic banking kepada pelanggannya secara online. Peningkatan penawaran produk vintage. Salah satu aplikasi e-commerce yang ampuh adalah menyediakan layanan keuangan yang memperluas hal-hal yang ditawarkan banyak bank. Perusahaan vintage dapat menawarkan layanan perbankan reguler ditambah layanan lainnya, seperti perdagangan pertukaran mata uang asing atau forex, investasi, dan asuransi. Penawaran ini mungkin dibuat dengan cara yang hemat biaya dan sangat kompetitif. Ini halnya awal dari transformasi besar yang disebabkan oleh dampak e-commerce pada perbankan dan keuangan. Baik, selanjutnya yaitu beberapa cara yang mempengaruhi vintage dan e-commerce. Yang pertama yaitu mata uang digital dan cryptocurrency.
mata uang fisik yang sedang dihentikan di banyak negara untuk digantikan oleh versi digital mata uang. Hal ini mungkin akan bergeser ke cryptocurrency yang pada akhirnya untuk perlindungan dan kegunaan keamanan tambahan. Yang kedua yaitu layanan bagi yang tidak memiliki rekening bank. Di negara berkembang, miliaran orang tidak memiliki rekening bank. Selain itu, sebagian besar di negara maju yang dilaporkan oleh CNBC seperti 25% di Amerika Serikat juga tidak memiliki rekening bank. Yang ketiga yaitu catatan arsip digital permanen. Teknologi blockchain yang berasal dari aplikasi cryptocurrency sekarang digunakan untuk membuat catatan transaksi uang permanen yang bersifat publik. Yang keempat yaitu artificial intelligence dan big data mining. Kecerdasan buatan sudah diterapkan untuk menganalisis big data dan mencari polanya. Lalu yang kelima yaitu transaksi peer-to-peer. Sistem peer-to-peer telah berevolusi dan menghilangkan struktur vintage tradisional. Contohnya adalah pinjaman peer-to-peer, crowdfunding, dan transaksi real estate untuk dijual oleh pemilik. Koneksi langsung orang ke orang mudah dibuat, tidak perlu perantara. Yang keenam yaitu mobilitas. Sebagian besar pembeli online secara teratur menggunakan ponsel cerdas untuk e-niaga. Pemilik usaha kecil dapat menggunakan smartphone untuk pembelian kartu bank dengan bantuan lampiran sederhana yang digunakan untuk membaca kartu bank. Selanjutnya yang terakhir, ketujuh, personalisasi. Menggunakan kecerdasan buatan, chatbot untuk layanan pelanggan dan analisis data canggih yang dibuat dengan menerapkan algoritma AI ke big data. Memungkinkan untuk mempersonalisasi pengalaman pelanggan setiap harinya. Baik, saya Haura, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang Badan Internasional Pengawas dan Rekomendasi Stabilitas Keuangan Global atau Financial Stability Board yang disingkat menjadi FSB membagi jenis fintech ke dalam 4 kategori. Yang pertama, pembayaran, clearing, dan penyelesaian atau payment, clearing, dan settlement. Jenis ini memberikan layanan sistem pembayaran secara online maupun dompet elektronik atau uang digital. Nah, jenis ini juga diselenggarakan baik oleh bank maupun lembaga keuangan non-bank. Ada beberapa contoh yang mungkin gak asing didengar atau ada juga beberapa teman-teman yang udah pakai seperti OVO, T-Cash, GoPay, ada juga Doku dan juga Sakuku BCA. Yang kedua, deposito pinjaman dan penanaman modal atau deposit lending and capital raising. Nah, inovasi fintech yang paling umum di bidang ini adalah crowdfunding, platform P2P lending, dan juga ada payday loan. Nah, fintech jenis P2P lending menghubungkan pemberi pinjaman atau investor dengan para pencari pinjaman dalam satu platform yang nantinya para investor akan mendapat pembagian keuntungan dari dana yang ia pinjamkan. Ada beberapa contoh fintech jenis ini yaitu ada Modalku, Investri, Akseleran, dan Uang Teman. Yang ketiga, market provisioning atau agregator memiliki fungsi mengumpulkan berbagai informasi pasar yang bisa dimanfaatkan konsumen sesuai kebutuhan. Nah, fintech jenis ini memberikan perbandingan produk mulai dari harga, fitur, hingga manfaat. Yang tentunya layanan tersebut sangat memudahkan kita untuk mengambil keputusan dan lebih efisien dibandingkan harus mencari satu persatu informasi secara terpisah. Contohnya, cek aja, cermati, kredit Kogo, dan lainnya. Yang keempat, terakhir,
ada manajemen risiko dan investasi atau investment and risk management. Layanan yang memberikan fintech jenis ini dapat berupa perencanaan atau penasehat keuangan, platform perdagangan online serta asuransi. Jika memiliki rencana keuangan tersebut, layanan ini menjadi sangat penting sebagai sarana edukasi. Kita akan menjelaskan hal-hal kelebihan, kekurangan, dan juga kualitas, serta model investasi yang cocok agar tidak merugikan. Nah, platform perdagangan online atau e-trading memberikan peluang masyarakat untuk berinvestasi secara langsung melalui komputer pada semua jenis aset. Contohnya dari fintech jenis ini adalah Bareksa, Finansialku, Teman Duit, Cek Premi, dan juga Raja Premi. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny Jumawan. Saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu mengenai online travel service. Baik, langsung saja. Online travel service. Perkembangan zaman semakin memudahkan dalam beraktivitas, kemudian menjadikan segala sesuatu menjadi cepat dan memotong waktu yang menjadi lebih pendek. Kebutuhan baru muncul di segala aspek kehidupan, salah satunya adalah kebutuhan akan kepraktisan. Hal inilah yang selalu menjadikan bisnis konvensional berevolusi ke ranah digital untuk mengembangkan pangsa pasarnya secara lebih luas lagi. Hal tersebut juga terjadi dalam bisnis travel. Kemajuan zaman membuat orang ingin bisa memenuhi persiapan perjalanannya agar lebih cepat dan mudah. Jika dulu orang selalu mengandalkan travel agent atau agen tiket yang ada di bandara atau pusat bisnis, kini dapat dilakukan dengan memanfaatkan online travel agent atau OTA. Pada dasarnya, OTA memiliki lingkup bisnis selayaknya travel agent konvensional. Hanya saja, OTA adalah layanan yang berbasis digital, di mana transaksi layanan informasi, jual beli, dan pembayaran terjadi melalui online. Travel agent menyediakan berbagai pelayanan kepada para konsumen, termasuk pembelian tiket pesawat, booking, dan reservasi hotel atau resort. Membuat jadwal perencanaan perjalanan wisata juga memberikan informasi akurat terkait produk jasa yang akan dibeli oleh konsumen. Travel agent dilihat dari pangsa pasarnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada offline travel agent, di mana di sini ada 2 poin, yaitu local travel agent dan overseas travel agent. Pengertian local travel agent yaitu travel agent yang berlokasi di daerah atau suatu negara yang sama dengan tempat tinggal konsumen. Sedangkan overseas travel agent yaitu travel agent yang berlokasi di wilayah yang terpisah oleh lautan, negara, bahkan benua dari tempat tinggal si konsumen tersebut. Yang kedua yaitu online travel agent. Adalah salah satu jenis travel agent yang seluruh kegiatan transaksinya dilakukan secara online. Jenis travel agent ini menyediakan layanan reservasi online dan sarana yang dibutuhkan oleh konsumen dalam melakukan perjalanan. Tugasnya di sini sebagai perantara yang dipercaya oleh konsultan perjalanan yang menyediakan akomodasi dan tiket perjalanan dengan melakukan promosi secara online. Bisnis travel agent merupakan salah satu bisnis yang berpotensi tinggi. Setiap tahun minat masyarakat terhadap perjalanan wisata dengan menggunakan travel agent semakin meningkat. Namun demikian, perlu kejelian dalam mencari celah bisnis travel agent ini agar semakin berkembang. Apa yang ditawarkan harus tepat agar konsumen memilih produk jasa yang dijual. Online travel agent pada dasarnya memiliki lingkup bisnis layaknya agen travel konvensional yang selama ini ada. Hanya saja OTA membuka layanan berbasis digital di mana transaksi pencarian informasi, pemesanan, dan pembayaran semuanya terjadi dalam jagat maya. Online travel agency ini pada dasarnya terbagi dalam 3 jenis, yaitu booking online, travel review, dan online aggregator. Booking online menyediakan layanan untuk memesan akomodasi perjalanan, sementara travel review merupakan penyedia ulasan kualitas atau pengalaman menggunakan akomodasi dari traveler. Online aggregator menggabungkan konsep keduanya dan berperan menjadi agen travel yang serba lengkap. Online aggregator memudahkan Anda mencari informasi berbagai pilihan akomodasi,
hotel dan pesawat, membandingkan antar harga, dan secara langsung melakukan pemesanan tiket atau kamar. Baik, industri OTA ini terutama dari jenis online agregator yang dipandang memiliki potensi yang sangat besar di tanah air. Apalagi didukung dengan jumlah pengguna ponsel ataupun juga pengguna internet di Indonesia itu sangat besar sekali dan meningkat. Termasuk akibat boomingnya HP pintar, ini pada tahun 2014 saja pengguna internet di Indonesia itu sudah mencapai 83,7 juta jiwa dan peringkat 6 di dunia. Salah satu OTA online agregator terbesar di Indonesia itu adalah Traveloka.com, yang mana perusahaan ini dibangun sejak tahun 2012 dan berkembang sebagai salah satu tujuan utama wisata melakukan pencarian dan penemuan tiket pesawat murah dan hotel yang ada di Indonesia. Penggunaan layanan OTA ini yang baik dan mudah dan cepat, ya, sangat baik, mudah dan juga cepat. Anda tidak perlu datang ke lokasi tertentu untuk mengaksesnya. Cukup pastikan Anda memiliki perangkat komputer, HP, dan didukung dengan layanan internet. Itu Anda sudah bisa mengakses Traveloka.com. Cukup pastikan ya Anda memiliki internet. Mengunjungi OTA sebagai layanan online itu Anda cukup duduk, istirahat, tenang di rumah sendiri, dan tampilan yang sederhana serta petunjuk yang juga sederhana memudahkan pengunjung menuntun diri untuk mencari akomodasi yang sesuai dan waktu perjalanan yang diinginkan. Mudah. Misalnya Anda sedang mencari tiket pesawat Traveloka, ini tampilan OTA-nya yang langsung masukkan kolom pencaharian, tinggal akses tujuan tepatnya kemana, waktunya kapan, jumlah penumpangnya berapa, langsung tekan enter ya. Langsung di situ juga terdapat list harga melalui online, tinggal pilih harga yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan, lalu enter. Tinggal pilih yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda, lalu Anda lanjutkan dengan memasukkan data pribadi. Data pribadi, melakukan konfirmasi, yang setelahnya itu muncul nominal yang harus dibayar. Setelah Anda bayar, tinggal tunggu tiket elektronik yang dikirim ke email Anda. Email yang sudah diterima tinggal Anda gunakan pada hari H saat perjalanan, yang tentunya ini sangat mudah dan cepat, hemat biaya, hemat tenaga, serta hemat waktu. Macam-macam layanan yang ada di perjalanan online atau juga online travel ini seperti Traveloka, Peggy, terus juga Mr. Aladin, ada tiket.com, ada Agoda, dan ada Trivago, serta booking.com, Trip Advisor, ada Hostel World, GoTrip, Airy Rooms, Readers. Nah, itu merupakan salah satu perjalanan online atau juga online travel yang bisa diakses untuk Anda semua yang ada di Indonesia. Ini mudah, saat ini sudah dipermudah dengan adanya teknologi, tidak perlu langsung ke tempat, tidak perlu mengaksesnya melalui tempat yang Anda tuju. Cukup Anda memiliki HP, komputer yang memiliki akses internet. Searching, tentukan pilihan Anda, dan sesuaikan dengan kantong Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya, yaitu mengenai layanan jasa karir online atau yang disebut dengan online career service, yaitu merupakan suatu layanan yang terintegrasi untuk membantu mendapati informasi yang bertujuan dalam peningkatan kualitas. Online career service bisa juga dikategorikan seperti situs-situs penyedia informasi pekerjaan, seperti situs penyedia lowongan pekerjaan dan penyedia pelatihan. Misalnya seperti sistem career center yang ada di perguruan tinggi. Sistem career center dan tracker study
diharapkan mampu menjadi pusat pelatihan serta media penghubung antara perguruan tinggi dengan alumninya. Tentu dengan adanya sistem ini, berbagai informasi dari alumni seperti informasi domisili alumni dan sebagainya bisa di-share dengan mudah kepada instansi maupun alumni lainnya. Selain itu, fungsi penting dari adanya sistem tracker study ini adalah adanya feedback yang diberikan oleh alumni untuk keperluan evaluasi capaian manajemen terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Evaluasi capaian ini bisa dilihat dari tingkat revalensi lulusan terhadap bidang kerja yang didapat. Berapa banyak lulusan yang terserap kedua kerja dan apakah lulusan yang dihasilkan telah memenuhi kebutuhan industri di lapangan. Adapun beberapa manfaat dari sistem career center dan tracker study ini, diantaranya ada bagi development center kampus. Manfaatnya itu yaitu posting lowongan kerja dan proses seleksi bisa dilakukan lebih cepat. Yang kedua, data anggota dan pendaftar lebih valid. 3. Informasi lulusan bisa dipantau secara langsung karena disediakan dashboard dengan statistik jumlah lulusan yang sudah bekerja ataupun lulusan yang belum bekerja. Keempat, ada fitur cetak laporan lengkap untuk proses rekrutmen. Yang kelima, ada histori pelamar yang bisa dipantau mulai dari proses awal rekrutmen hingga dinyatakan sebagai karyawan. Keenam, semakin mudah untuk penyelesaian perusahaan yang mengajukan partnership. Manfaat bagi alumni. 1. Alumni bisa mengikuti rekrutmen tanpa harus mengantrikan data berulang kali ke sistem yang masih berjalan parsial. Yang kedua, alumni bisa melakukan pemantauan informasi dan perkembangan kampus secara online dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, alumni itu bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan perbaikan mutu perguruan tinggi dengan cara memberikan feedback yang disampaikan melalui sistem. Yang keempat, ada alumni yang telah bekerja bisa memberikan informasi seputar lowongan kerja kepada alumni lainnya via sistem. Yang terakhir, ada alumni bisa memperluas jaringan dengan saling mengenal alumni terdata yang tersebar di berbagai perusahaan. Manfaat bagi manajemen perguruan tinggi ada beberapa poin, yaitu diantaranya manajemen bisa memperoleh feedback dari para alumni terkait metode pengajaran. Kedua, kampus akan lebih mudah dalam mereview tingkat kesesuaian lulusan dengan bidang pekerjaan yang diperoleh para alumni. Yang ketiga, kampus bisa dapat mudah memantau jumlah dan presentasi lulusan yang belum bekerja dalam masa tunggu, sudah bekerja, maupun yang melakukan studi lanjut. Yang terakhir, yaitu universitas bisa dapat dengan mudah memberikan informasi kepada seluruh alumni melalui sistem yang bisa diakses secara resmi atau secara real. Yang keempat, ada bagi perusahaan. Sebagai media bagi perusahaan untuk melakukan cross check terhadap data alumni perguruan tinggi yang melamar kerja di perusahaan mereka. Yang kedua, dapat melihat informasi yang lebih dalam mengenai lulusan perguruan tinggi melalui tracker study. Yang ketiga, sebagai bahan acuan dalam membuat pelatihan-pelatihan yang lebih relevan untuk lulusan pencari kerja baru. Yang terakhir, sebagai media penilaian terhadap mutu perguruan tinggi. Yang terakhir yaitu manfaat bagi dikti.
sebagai alat monitoring di Ditjen Dikti terhadap lulusan perguruan tinggi ketika memasuki dunia kerja. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.